Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 5, yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab sebelumnya kamu telah mempelajari konsep lompatan elektron pada benda atau listrik statis. Pada bab ini kamu akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bersyukur dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan yang kita nikmati sekarang. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memahami listrik dan mengupayakan berbagai penghematan energi listrik. Hal ini perlu kita lakukan agar terhindar dari bahaya penggunaan listrik, yang akan kita pelajari pada bab listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Konsep listrik dinamis. B. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. A. Konsep listrik dinamis. Konsep listrik dinamis terdiri dari 1. Arus listrik. 2. Hantaran listrik. 3. Rangkaian listrik. 4. Karakteristik rangkaian listrik. 5. Sumber arus listrik. 6. Sumber-sumber energi listrik. 7. Transmisi energi listrik. 1. Arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi, mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju tempat yang potensialnya lebih rendah, mengandung muatan listrik positif lebih sedikit. Jadi, aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial tegangan. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik, atau secara matematis besar arus listrik ditulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Atau, I sama dengan N kali E dibagi T. Q sama dengan muatan listrik satuannya Coulomb. I sama dengan arus listrik satuannya ampere. T sama dengan selang waktu satuannya sekon. N sama dengan jumlah elektron. E sama dengan elektron. Gambar ini menunjukkan bagaimana arus mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. 2. Hantaran listrik. Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu, karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Silikon, germanium, dan arsen dapat bersifat sebagai konduktor maupun isolator bergantung pada suhunya. Benda-benda tersebut disebut semikonduktor. Hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang per satu satuan luas penampang disebut hambatan jenis atau rho. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dituliskan R sama dengan rho dikali L dibagi A. Dengan keterangan, R sama dengan hambatan kawat satuannya ohm, rho sama dengan hambatan jenis kawat satuannya ohmmeter, L sama dengan panjang kawat satuannya meter, A sama dengan luas penampang kawat satuannya meter persegi. Gambar di samping merupakan beberapa jenis hantaran listrik yang berupa konduktor. Semuanya dapat menghantarkan listrik dengan hambatan berbeda-beda sehingga menghasilkan nyala redup dan terang yang berbeda pula. Yang selanjutnya, 3. Rangkaian listrik. Rangkaian pada lampu.
Tahukah kamu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listrik. Berikut merupakan contoh dari rangkaian sederhana pada lampu yang dirangkai dengan baterai, yang dirangkai dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Pada rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Hukum Ohm. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan V dibagi I. Dengan keterangan V sama dengan beda potensial satuannya volt. I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere. R sama dengan hambatan satuannya ohm. Berikut ini gambar grafik hubungan kuat arus listrik dengan beda potensial listrik. Dan kuat arus listrik dengan hambatan listrik. 4. Karakteristik rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Berikut ini merupakan titik percabangan dari suatu arus yang masuk dan yang keluar. Arus yang masuk pada titik percabangan ini adalah I1 dan I2 sedangkan arus yang keluar adalah I3, I4 dan I5. Sehingga, secara matematis, pada setiap titik cabang berlaku. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal. Mobil yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama, hal ini juga berlaku pada listrik. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2A, I2 sama dengan I3 sama dengan 4A, dan I4 sama dengan 5A, maka besar arus I5 adalah. Maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 plus I4 plus I5 sama dengan I2 plus I3. Maka I5 sama dengan I2 plus I3 dikurang I1 plus I4 sama dengan 4 plus 4 dikurang 2 plus 5 sama dengan 1 ampere. Jadi, besar arus listrik yang mengalir pada I5 adalah 1 ampere. Kemudian, susunan seri dari hambatan. Berikut ini gambar susunan seri dari hambatan atau rangkaian seri. Nilai rangkaian seri. Rs sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Nilai arus di tiap-tiap hambatan sampai susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan dapat Anda perhatikan pada persamaannya masing-masing semuanya tersusun secara seri. Mari perhatikan. Contoh soal. Gambar rangkaian hambatan. Hitunglah besar hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Penyelesaian. Diketahui, R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Ditanya, RS adalah? Jawab, RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. RS sama dengan 3 ohm plus 2 ohm plus 4 ohm. RS sama dengan 9 ohm. Maka hambatan pengganti rangkaian seri sama dengan 9 ohm. Selanjutnya, susunan paralel dari hambatan. Berikut ini gambar susunan paralel dari hambatan atau rangkaian. Paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus dapat Anda perhatikan pada persamaannya masing-masing semuanya tersusun secara paralel. Mari perhatikan. Contoh soal. Gambar rangkaian hambatan. Hitunglah besar hambatan pengganti dari rangkaian pada gambar di samping. Penyelesaian. Diketahui, R1 sama dengan 2 ohm. R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Ditanya, RP adalah? Jawab, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus per R3.
1/Rp sama dengan 1/2 plus 1/6 plus 1/4. 1/Rp sama dengan 6 plus 2 plus 3 dibagi 12. 1/Rp sama dengan 11/12. Rp sama dengan 12/11. Rp sama dengan 1,09 ohm. Maka hambatan pengganti rangkaian paralel sama dengan 1,09 ohm. Selanjutnya, perhatikan contoh soal rangkaian seri paralel. Gambar rangkaian hambatan. Hitunglah besar hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Penyelesaian. Diketahui, R1 sama dengan 2 ohm. R2 sama dengan 4 ohm. R3 sama dengan 6 ohm. Ditanya, RS dan RP adalah. Jawab, rangkaian seri. RS sama dengan R1 plus R2. RS sama dengan 2 ohm plus 4 ohm. RS sama dengan 6 ohm. Kemudian rangkaian paralel. 1/Rp sama dengan 1/Rs plus 1/R3 disamakan penyebutnya. 1/Rp sama dengan 1/6 plus 1/6. 1/Rp sama dengan 1 plus 1 dibagi 6. 1/Rp sama dengan 2 dibagi 6 maka Rp sama dengan 6 dibagi 2. Rp sama dengan 3 ohm. Maka hambatan pengganti rangkaian seri paralel sama dengan 3 ohm. Yang selanjutnya, rangkaian GGL dan hukum ohm pada rangkaian tertutup. Gambar berikut merupakan rangkaian GGL dan hukum ohm pada rangkaian tertutup. Kuat arus atau I yang melalui rangkaian dirumuskan. I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil atau E sama dengan I dikali R ditambah R kecil. Lalu tegangan jepit atau VK dan penurunan tegangan atau delta V dapat kalian perhatikan persamaan rumusnya pada tampilan ini. Dengan keterangan, I sama dengan kuat arus satuannya ampere. E sama dengan GGL elemen satuannya volt. R besar sama dengan hambatan luar satuannya ohm. R kecil sama dengan hambatan dalam elemen satuannya ohm. Mari perhatikan contoh soal di bawah ini. Diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut-turut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti gambar berikut. A. Berapakah besar hambatan pengganti? B. Berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? C. Berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Penyelesaian. Diketahui, R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 15 ohm, R3 sama dengan 13 ohm, V sama dengan 16 volt. Ditanya A. Ditanya R. B. I1, I2 dan I3. C. V1, V2 dan V3. Jawab A. R sama dengan R1 plus R2 plus R3. R sama dengan 12 plus 15 plus 13. R sama dengan 40 ohm. Jadi besar hambatan pengganti adalah 40 ohm. B. I sama dengan V per R. I sama dengan 16 per 40 sama dengan 0,4 ampere. Oleh karena susunan rangkaian bersifat seri maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama, sehingga I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 0,4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah 0,4 ampere. C. V1 sama dengan I1 kali R1. V1 sama dengan 0,4 ampere dikali 12 ohm sama dengan 4,8 volt. V2 sama dengan I2 kali R2. V2 sama dengan 0,4 ampere dikali 15 ohm sama dengan 6 volt. V3 sama dengan I3 dikali R3. V3 sama dengan 0,4 ampere dikali 13 ohm sama dengan 5,2 volt. Jadi besar tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah V1 sama dengan 4,8 volt, V2 sama dengan 6 volt dan V3 sama dengan 5,2 volt. Selanjutnya, 5. Sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah atau direct current sama dengan DC, dan sumber arus bolak-balik atau alternating current sama dengan AC. Elemen volta, baterai, dan akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi elemen primer dan elemen sekunder.
Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis, contohnya seperti baterai kering dan elemen volta. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis, contohnya seperti akumulator dan baterai lithium-ion atau Li-ion yang digunakan pada telepon genggam atau kamera. Kemudian, 6. Sumber-sumber energi listrik. Tahukah kamu, bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Berikut merupakan contoh gambar dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Selanjutnya, 7. Transmisi energi listrik. Ada dua cara dalam mentransmisikan energi listrik. 1. Transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya sebagai berikut. Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. 2. Transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduk. Keuntungan sistem ini sebagai berikut. Jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati penghantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Berikut ini contoh transmisi energi listrik jarak jauh. Dapat kalian perhatikan secara seksama gambar transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Pembahasan yang selanjutnya adalah B. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Yang dibahas pada penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya adalah 1. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. 2. Upaya penghematan listrik. 3. Pencegahan bahaya penggunaannya. 1. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utamanya. Tahukah kamu seberapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah. Melalui kWh meter yang biasa dipasang di rumah, petugas PLN setiap bulan mendatangi dan mencatat besar energi listrik yang telah digunakan. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Sehingga diperoleh persamaan daya listrik. P sama dengan V dikali I. Dan energi listrik sama dengan W sama dengan V kali I kali T. Dengan keterangan, W sama dengan energi satuannya Joule. V sama dengan tegangan listrik satuannya volt. I sama dengan arus listrik satuannya ampere. T sama dengan waktu satuannya sekon. P sama dengan daya listrik satuannya watt. Mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik seperti berikut. Berikut ini tabel beberapa peralatan listrik disertai dengan daya listrik dan jumlahnya masing-masing. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan Wh. Penyelesaian. Diketahui, P1 sama dengan 25 watt. N1 sama dengan 6 buah.
P2 sama dengan 45 watt. N2 sama dengan 2 buah. P3 sama dengan 30 watt. N3 sama dengan 2 buah. T sama dengan 20 menit sama dengan sepertiga jam. Ditanya W atau energi listrik adalah? Jawab, W sama dengan N kali P kali T. W sama dengan tinggal kalian kali N, P dan T masing-masing, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 100 Wh. Jadi energi listrik yang dikeluarkan sebesar 100 watt-hours. Selanjutnya, 2. Upaya penghematan listrik. Cara menghemat penggunaan listrik di rumah sebagai berikut. Mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu hemat energi. Membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Dan yang terakhir, 3. Pencegahan bahaya listrik. Usaha tetap aman menggunakan listrik. Memasang sekering agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir. Mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan kembali. Menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak dan sambungan listrik. Demikian pembahasan kita kali ini, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.